Akhir-akhir ini kita banyak mendengar cerita, mendengar kisah, mendengar berita tentang orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau suicide. Karena berbagai macam hal, ada yang karena depresi, stres, tentang pekerjaan, tentang kehidupan, percintaan juga ada. Dan ya, kadang orang begitu mudah untuk memilih mengakhiri hidupnya karena sudah merasa putus asa, sudah merasa putus harapan, buntu, tidak ada gairah untuk hidup. Kalau kita lihat di dunia ini ya, banyak orang itu yang berani mati tapi nggak berani untuk hidup. Hari ini ketika kamu dengar pesan ini, beranilah untuk hidup dan jangan mengakhiri hidupmu dengan bunuh diri. Karena selama kamu masih hidup, kamu masih punya napas, masih ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Masih ada hal-hal besar yang bisa kamu lakukan. Ketika kamu memilih untuk mengakhiri hidupmu dengan mencoba mengakhiri hidupmu dengan bunuh diri, itu adalah apa yang iblis mau dalam hidupmu. Itu adalah apa yang dinanti-nantikan iblis dalam hidupmu. Karena iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau mencuri hidupmu, kehidupanmu, membunuh kamu dengan cara kamu bunuh diri, dan dia mau membinasakan kamu. Itu tujuan iblis. Dan jangan sampai tujuan iblis ini terjadi dalam hidup kamu. Nah, ketika kamu memilih untuk bunuh diri, ketika kamu bunuh diri, di situ iblis akan tertawa. Dia akan senang karena rencananya berhasil, karena misinya berhasil dalam hidup kamu, yaitu dengan cara kamu mengakhiri hidupmu. Kalau kamu dengar pesan firman Tuhan ini, urungkan niatmu itu, tolak niatmu itu, dan jangan lakukan. Saya ngomong seperti ini, saya sendiri juga pernah merasa pengen mati aja gitu ya. Pernah merasa nggak ingin hidup di dunia ini. Dan kesaksian saya cukup sering saya saksikan, dan ada juga videonya saya bikin di YouTube, video detailnya. Tapi intinya pada waktu itu Roh Kudus lewat caranya yang ajaib, lewat seorang hamba Tuhan yang punya karunia kenabian, yang punya knowledge yang daripada Tuhan. Saya nggak cerita masalah saya apa, tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang saya nggak pernah cerita ke orang lain, tapi kok dia tahu, karena dia dikasih tahu oleh Roh Kudus. Dan dari situ, ketika saya mendengar kata-kata itu, saya percaya itu kata-kata nubuatan ya, prophesy. Ketika saya mendengar kata-kata itu, atau word of knowledge orang nyebutnya, saya merasa damai sejahtera dan seperti terlepas dari belenggu. Dan di situ Tuhan pulihkan saya, dan sejak itu saya punya keberanian untuk hidup, saya punya semangat untuk hidup, saya dipulihkan Tuhan Yesus. Dan setelah saya lihat lagi ke depannya setelah itu ya, saya lihat setelah saya memilih untuk menjalani hidup, saya memilih untuk menjalani hidup bersama Tuhan, saya melihat hal-hal yang luar biasa. Sampai sekarang ada kurang lebih ya hampir 200 orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hidup saya. Tuhan pakai hidup saya sebagai bejananya. Dan kalau misalnya pada waktu itu saya bunuh diri atau melakukan hal yang bodoh, maka kemungkinan hampir 200 orang itu tidak akan terima Tuhan Yesus. Dan iblis akan senang akan hal itu ya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menjamah saya. Roh Kudus pakai hambanya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada saya, dan di situ saya dipulihkan Tuhan, dan hidup saya jadi berbuah, hidup saya jadi diberkati, hidup saya menjadi luar biasa. Bukan berarti tidak ada masalah, masalah itu tetap ada. Tetapi ada Yesus yang bersama saya, menyertai saya, dan mau memakai hidup saya, dan hidup saya menjadi luar biasa. Nah, jangan akhiri hidupmu. Kau masih melihat
salah satu bab dalam kehidupanmu aja. Tapi di depan ada hal-hal luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu pada waktunya Tuhan. So, urungkan niatmu untuk melakukan hal yang bodoh. Jangan kau mencoba untuk mengakhiri hidupmu. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan Yesus menjamah kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.